بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد أرواح آبائه وإخوان الأنبياء صلى الله وسلم لسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان. درجة في الجنة سلام سمة مدين فسنة فضلنا يبجي وأن بركاتهم أسرارهم علومتهم كرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بن حسين بن طاهر شيبة Hasan bin Muhammad Bahar. Seluruh para pendahulu kita, orang-orang yang dahulu memakmurkan masjid ini, berjuang seteja, para bengasepo, para guru-guru kaula panjenengan yang ada di barzah mendapatkan tempat yang mulia. Ayu li Allah darajatahum fil jannah, ditempatkan di derajat orang tua, para guru kita semuanya mendapatkan umur yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibni Abdillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ila an qala wa hajrul muslimi fawqa salasi ayyam fawqa salasin illa li'udrin sar'iyyin. Wa majalisatul bid'ah wa mujalasatul mubtadi'i wal fasiqi lil inas. Mujalasatul mubtadi'i awil fasik wa lubsudz dhahabi wal fiddah wal harir aw ma aktsaruhu waznan minhu lirrajul al baligh illa khatam al-fiddah wal khalwah bil ajnabiyah ay ghairil mahram illam takun zawjatahu wala milka yamini wa safarul mar'ah li ghairi udrin bi ghairi suhbah nahwi mahramin. Termasuk di antara maksiatnya badan adalah hajrul muslim fawqa salasin, ialah memutus hubungan orang Islam melebihi 3 hari.
memutus hubungan sama muslim melebihi 3 hari, ini termasuk maksiatnya badan. Jadi kalau bahasa sekarang itu adalah soker gitu ya, tak nyapane kata oleh. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali ada uzur yang bangsa syariat, itu baru boleh. Jadi tidak boleh disebutkan di sini karena Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal, artinya haram hukumnya, setiap muslim itu memutus hubungan dengan saudara muslimnya melebihi 3 hari. Ya, terhitung dari dia umpamanya marah, kemudian tidak bertegur sapa, soker kata orang Madura, melebihi 3 hari. Faman hajarahu, siapa yang putus hubungan melebihi 3 hari kata Rasulullah, faman meninggal dunia ya, belum minta maaf, belum ketemu, belum apa gitu, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Begitu. Dan keharamannya itu wa inna ma yuhramu hajrun aktsaru minas salasi, itu maksudnya kalau sudah melebihi 3 hari. Jadi jangan sampai sokeran gitu ya, jangan sampai mutus hubungan sesama muslim. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali ada udzur yang bangsa syar'i. Ada udzur. Contohnya di sini ini kakaunil mahjur, seperti adanya orang itu tidak baik ya. Tidak baik, tidak bagus, dinasehati sudah, didekati sudah, tetap tidak bisa namanya, baru tidak apa-apa. Nahwi fasiqin au mubtadi'in, seperti contohnya orang yang fasik. Orang yang fasik, fasik itu artinya tidak mau baik gitu, tidak mau, jahat gitu. Ya boleh kita itu tak nyapa, akhirnya mutus hubungan boleh kalau dengan orang-orang seperti itu, daripada nanti kita ikut rusak gitu loh. Atau mubtadi, orang juga bid'ah dalam arti bid'ah yang sebenarnya ya, bukan bid'ah kemudian tahlil itu bid'ah gitu kan, maulid itu bid'ah, bukan. Bid'ah itu sebenarnya kalau di antara guru kami mengatakan adalah amal atau perbuatan yang tidak ada dalil bersambung sama Rasulullah, itu namanya bid'ah. Bukan sekedar yang tidak dilakukan Rasulullah, bukan. Karena yang tidak dilakukan banyak sahabat. Betul. Jadi tidak mungkin kalau sahabat itu kemudian melakukan yang dilarang oleh Allah. Akan tapi ulama kita juga membagi, ada bid'ah itu hasanah, ada bid'ah itu sayyi'ah. Jadi ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak bahkan ada itu wajib gitu. Contohnya seperti mudawwanul Quran, Al-Quran dibukukan, dibentuk seperti sekarang ini, dimulai semenjak sahabat Abu Bakar, karena dalam perang Yamamah banyak orang-orang hafal Quran itu wafat. Akhirnya usul sahabat Umar, lebih baik dibukukan gitu. Padahal di zaman Rasulullah belum pernah ada
gitu. Jadi itu ya pengertian bid'ah ya, biar kalian tahu. Artinya kalau orang menganggap kita itu bermuamalah dengan bid'ah, maka banyak orang yang istilahnya mutus hubungan dengan kita. Kamu jangan pernah dekat sama dia, kamu harus putus hubungan. Kenapa? Dia ahlul bid'ah, ahlul bid'ah begitu. Makanya kadang ada orang yang tidak sepaham, sejalan dengan kita, saudara kita, kalau ketemu kita tidak mau senyum, tidak mau rahmah dia. Kenapa? Dianggap kita ahlul bid'ah. Dung nyerodung, labu sakit dung nyerodung gitu. Menolak salam, melengos, jualam salaman gitu. Nah, kadang ada ya. Pernah ketemu orang begitu ya? Ya. Semoga dapat hidayah Allah ya. Allah, karena ya harus dijelaskan begitu. Jadi itu termasuk maksiatnya badan kalau kita mutus hubungan ya, kecuali seperti orang-orang yang fasik, orang yang tidak baik, orang-orang jahat, orang yang tidak mau kita nasihati. Karena kalau kita dekat nanti kita juga takut terikut gitu. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan seseorang itu, kita ngukur diri. Saya layak enggak? Saya bisa enggak? Gitu. Kalau sekiranya kita bisa menolong mereka, kita tolong, dekati. Tapi kalau sekiranya enggak bisa, karena kita punya teman ya, punya sahabat, mau kita tolong, mau kita bantu, loh kok ternyata tidak bisa gitu. Ya semampu kita. Kemudian juga termasuk di antara maksiatnya badan adalah mujalasatul mubtadi'ih wal fasiqih, adalah orang ahli bid'ah. Kayak tadi dulu ya. Kalau tadi kan mutus hubungan. Nah ini ada ini, tidak boleh oleh jangan awil fa jangan tidak boleh kumpul duduk. Contohnya di sini ya, contohnya di sini seperti bisyarbi, teman kita duduk kumpul minum khamar atau berjudi atau sesuatu yang haram. Kemudian kita mau kumpul, jangan. Kita kok penghormatan gitu ya. Tak kelar ben ngenom dikit. Ayo nyoba. Kecuali kita sanggup gitu loh, sanggup. Ya. Artinya secara pribadi itu kan seperti para sunan dulu ya, para ulama. Jadi hukum ini tidak paten kemudian, karena ada penjelasan dalam fikih kita, al hukmu yadurru ma'a wujudil illah wujudan aw adaman. Jadi hukum itu kadang berbeda nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada begitu. Jadi kalau orang-orang yang wali, orang-orang yang kuat batinnya, bisa membawa orang kepada jalan yang baik, tidak apa-apa dia kumpul ya. Kadang dia bisa masuk ke kafe-kafe, tempat diskotik untuk dakwah umpamanya, seperti kisahnya Gusmi, kumpul dengan wanita-wanita buka aurat gitu. Ngajak karena mungkin kuat dia. Kalau kita al-fakir sama kalian, Allah tak boleh di mereka. Jadi ada kelasnya. Kumpul dengan bajingan, kumpul dengan orang-orang fasik. Kalau kita mampu silahkan, tidak apa-apa, gitu loh, tidak apa-apa. Cuma kebanyakan ya, nanti yang nular yang tidak baik,
Syekh Badri mengatakan begini, guru kami, kalau ada ya buah mangga ini baik, buah mangga ini baik, terus dikasih buah mangga yang tidak baik, kasih buah mangga satu yang tidak baik, kira-kira tak naro saya bagus naro bucok. Lain ketika dijual, ini beda. Jadi ini kalau dijual, gambaran dari Syekh Badri, dari Kiai Razi, bahwasanya kalau kamu buah yang baik kumpul dengan buah yang baik, hargamu yang baik. Jeruk celok, ya. Pao celok, nalar rekes tetap bos kapi. Mon meletong setong, buang si celok, tak wajur aja, gitu kan? Harganya murah. Nah begitu juga kita, ketika kita termasuk orang yang asi, orang yang mudnib, banyak maksiat, banyak dosa, berusahalah, ayo sama-sama ada majelis orang-orang baik mulia, datangi, siapa tahu gitu. Jadi tidak boleh dengan orang-orang, jadi walfa minuman keras, berjudi, ya, baik judi yang secara sistem dahulu atau sistem sekarang, gitu. Atau ketika meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan kewajiban, juk tojuk apolong apa kerempek pada tak apa jeng mana, pada tak apa, Allahu Akbar, adzan duhur, pakun ngeng-tungengan juk tojuk. Tak apa aja nggak, mal tak apa tahan ngeng tungengan. Mari adzan tikiran, mari tikiran komat, mari komat imamin. Kadang ring setong si adzan ring setong, tikiran ring setong, ikomah orang setong, imamin juga. Detolian dimas apa aja nggak. Nah ini tidak boleh kita kumpul dengan orang-orang rombongan imam makmum meninggalkan sholat. Ma'arif jamaah pada tak bojok. Biar kita dikatakan tidak setia kawan. Wah, lebih baik dianggap tidak setia kawan daripada meninggalkan perintah Allah. Gitu. Kemudian kumpulnya itu adalah inas, itu ditanfir, ya, artinya untuk senang-senang saja, majelis ngopi, ya, main sampai lupa dengan perintah-perintah Allah. Ya Allah, jangan. Bahkan begini, setan. Ini ada keterangan, ya, keterangan. Ini agak ekstrim ini, tapi ini harus disampaikan karena ini ada salam syarah kitab ini. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaha mala wa imanan." Ayatnya begini. Barang siapa yang berani membentak orang ahli bid'ah atau orang-orang dolim, ya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Kalau ada orang asik yang dolim, orang ahli bid'ah gitu kan, yang dolim, terus kita berani membentak, tidak boleh gitu loh, kamu itu tidak benar gitu, ya, dinasihati gitu. Maka orang yang tegas seperti itu, dijamin kata Rasulullah keimanan yang kuat oleh Allah. Dan man ahana manahullah yaumal faz'il akbar, barang siapa
orang-orang yang ahli bid'ah, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah besok yaumal faz'il akbar, di hari kiamat. Gitu. Jadi kalau ada orang tegas sama orang-orang dolim, orang-orang fasik, itu sebenarnya pahalanya besar. Besar. Gitu. Tegas itu dalam arti benih pas ngamuk gigir, enggak ya. Enggak. Maka dakwah para guru kita itu memang berbeda-beda ya. Ada dakwah itu yang bil lutfi ya, bir rauf, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Karena yang dianggap untuk menghilangkan maksiat itu mereka bukan kemudian orang kumpul maksiat bubar gitu, enggak, tapi bagaimana tidak mengulangi lagi. Hanya ketika ada masalah minuman keras di Indonesia itu sulit teratasi. Kenapa? Karena mungkin betul juga pas over pabriknya dihilangkan, seperti judi online namanya. Coba pas tangkap anunya itu baru bisa ya, kalau yang di bawah. Nah jadi harus ada orang yang tidak bisa kecuali pabriknya ditutup, kan gitu. Bandar-bandarnya, jeragan-jeragan itu ditangkap, itu baru bisa. Tapi kalau yang kecil-kecil diberhentikan, ya tidak bisa. Maksudnya harus ada yang seperti itu loh dalam dakwah itu. Allah, tapi sekarang sulit cari orang yang berani begitu itu. Kemudian juga termasuk maksiat dan adalah lubsul dhahabi wal fiddah wal harir aw ma aktsaruhu waznan minhu lirrajul al baligh illa khatamal fiddah, adalah dan juga harir, sutra ya, sutra yang timbangannya melebihi atau ukurannya melebihi dari kain yang biasa 50%. Lirrajul, tidak boleh, haram. Laki-laki pakai emas tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalian nanti kalau tunangan tukar cincin, kalau pakai emas jangan mau. Katakan tidak boleh, kata Sulam Taufik gitu ya. Tidak boleh. Kalau kamu kasih saja sama ibunya, tidak apa-apa. Itu lebih berharga, lebih terhormat daripada dipakai oleh kita. Kadang kita itu malu atau takut ingin menyatakan yang benar. Oh jangan, laki-laki karena menganggap nanti pas gagal gitu kan, nanti saya dianggap tidak cinta. Oh enggak, itu bualan setan, itu tidak benar. Deki pas burung bakalan deki pas, enggak, itu bukan bukti cinta yang sejati, bukan bukti cinta yang sebenarnya ketika kita melanggar perintah Allah. Jadi najadengkeun masalah tangku selok, tidak mungkin gagal. Laki-laki, kalau perempuan ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tekan kuwi cek rajin tak apa-apa. Gelong soko, gelong tanang, angkuy lah, tidak apa-apa. Nah cuma harus sesuai dengan ukuran, jangan berlebihan. Kasihan yang melihat, kasihan yang kadang bodoh orang malah entar koloman gitu, kerontang, keroncang. Kadang kata atuh ting war mulai tengah gelung gitu. Iya kan. Nggak gatel, kadang bergaruk kerucuk. Nggak boleh. Atau kadang entar dah mabuk ke pengajian, gulungan banyak. Agak ganggu kau orang ngaji ya. Jadi orang bini saya ngomong, sih gulung gitu. Akhirnya tak ngabes ke pengajian. Nah, Allah. Masya Allah.
Jadi harus ini ya, sesuai lah, sesuai. Laki-laki maksudnya tidak boleh termasuk pakai sutra ya, kecuali ukurannya itu tidak sampai 51 gitu. Artinya kalau sama masih boleh. Contohnya andanya kita beli sarung gitu, sarung yang bagus mahal. Kalau sutra itu melebihi ukuran 50%, tidak boleh, tidak boleh, tak boleh. Kecuali bisa dibuat obat. Contohnya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf itu, kalau pakai baju ya atau pakai sarung yang tidak dari jadi menafi kelambi atau besar ketel. Akhirnya apa? Dia pakai baju kain yang mahal. Oleh. Jadi kalau umpama sutra ketel tak apa kuih sutra. Pola, mik mon ngakui selain ketel, tak apa pakai untuk obat bu. Larang ya, larang sutra ya. Kemudian kecuali cincin dari perak. Nah, boleh. Laki-laki pakai cincin dari perak, Bu? Boleh. Kalau selain itu tidak boleh. Ya, pakai gelang, ini kurang pas. Pakai cincin boleh. Malah disunnahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Boleh. Di sini sebutkan wa yusannu lirrajul, disunnahkan bagi laki-laki pakai cincin dari perak. Li'annahu sallama itta, karena sungguhnya Rasulullah pakai cincin dari perak. Terserah mau pakai batu apa, terserah. Dan menurut para ulama yang sangat dianjurkan itu al-afdal kaunuhu fi khinsiril yumna, pakai cincin itu di jari kelingking yang kanan, seperti gini nih, pakai ini seperti yang dipakai oleh guru-guru kita gitu. Jadi dipakainya di sini yang kanan gini, tapi boleh pakai yang kiri gitu. Ini boleh. Terus di sini juga ulama mengatakan boleh karena sahabat Abu Bakar pernah pakai yang gini di ibu jari manis. Yang tidak boleh ibu jari sama ini. Selain dua tidak dianjurkan. Berarti apa? Ya, jadi sampean kalau nengale orang pas seloan ngepi gitu kan, pampak. Saya nggak ngasih tetes sih. Biasan dukon ngaro ya. Bodoh kadang maju-maju gitu. Ndak ikut sunnah Nabi. Tekan di banyak cakui kapi, tak lebur ya. Jangan. Jadi Rasulullah pakai cincin sebelah sini, gitulah. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi ini dipakai katanya para ulama itu karena ini jari yang paling kecil dan merendahkan diri, sering dipakai yang tidak baik. Akhirnya Rasulullah kasihkan dia cincin. Begitu dawuh sebagian orang ahli hikmah bahwasanya ibu jari ini pernah mengatakan, di antara jari yang lain aku yang paling baik. Kenapa? Ketika ada orang-orang mulia pasti aku yang dipakai gitu. Ini. Maka kemudian ibu jari ini disangkal sama jari itu, yang terbaik saya, karena kalau sholat pasti aku yang dipakai. Mohonlah asyhadu an la ilaha illallah. Masa angfir ya? Pas benar ya. Saya yang dipakai. Dan kalau ingin menunjuk sesuatu, saya juga dipakai. Karena begitu
maka yang di tengah ini bilang, tidak, saya yang terbaik, kata yang tengah. Loh kenapa? Karena Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha. Yang terbaik perkara itu pasti yang di tengah. Dan saya paling tinggi, kata aja. Coba marah cuma cengkepi engkau setekian ketibi. Maka kemudian ini jari manis ini berkata, aku yang terbaik, aku yang termulia. Kenapa? Tidak ada sebutan manis itu tidak baik, kata. Tidak ada sebutan jari manis kecuali saya, kata. Engkau harus paling manis. Nah kemudian si jari kelingking tidak punya jawaban apa-apa kecuali mengatakan, iyalah, katanya, engkau ada paling bajuban, salani kenian, katanya, mon elong getel engkau siang kui, katanya. Masa mon elong getel engkau dia kan pas lebar elo, mon kopeng tak nyaman engkau celah kenangan saya tak nyaman, katanya. Ya inilah saya. Ya ingat dia lah, memang jari yang lemah saya di tempat yang tidak baik. Maka Rasulullah meletakkan cincinnya di jari yang paling kecil yang merasa dirinya tidak baik. Sahabat Rasulullah, tak sahabat yang dinak Rasulullah. Jadi diangkatlah jari kelingking ini karena telah diangkat oleh Rasulullah dengan meletakkan cincinnya Nabi Muhammad. Tapi mon Rasulullah nikah akabis stempel begini, nah, diangkat ini jari ini. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia, setinggi-tingginya punya derajat, jadilah orang yang tawa, merendahkan diri. Iya jad kau ingat dia, iya jad kau ingat dia. Begitu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Demikian baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang tawadhu pasti juga diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian jadi boleh ya, bagus. Cuma di sini dijelaskan bahwa yaj'alal fussa mimma, itu sunnahnya adalah kepada kaffa atau ibu apa telapak tangan. Jadi begini, begitu, begini, ini ya, gitu. Tapi begini juga boleh, bagus. Itu yang sunnah. Umpamana sabak dina takok mi elang geger sebab dina tak apa-apa. Umpamana ini kini aku Ustaz deki mon salaman takok tanoro kancai salam iki beri pas mana. Jadi nak badina. Jadi seaman gitu ya. Gitu. Kemudian juga khasiatnya badan adalah wal khulwa, yaitu berduaan seorang laki-laki bil ajnabiyati dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh, haram. Orang laki-laki perempuan kumpul di tempat yang ada orang lain lagi. Laki-laki federal dengan wanita jengki, kalau bahasa guru kita dulu, masih sama-sama ini. Tidak boleh, jangan. Ini kecuba Ustaz, kok tak gertero aja mana ya? Tidak akan tertarik, tidak akan saya jatuh hati sama wanita ini. Ada apa? Celeng, geribo, nek kene tak gelem. Apa kata Habib Abdullah bin Ali Haddad? Jangan. Sejelek apapun wanita, sebut mana engkau merasa aman hatimu kumpul dengan wanita, jangan pernah kumpul dengan wanita waduan. Kenapa? Kata beliau, menit pertama, menit kedua, menit ketiga, ya bisa kimak lain, ya bisa hati-hati. Karena ketika laki-laki dan perempuan syaitan, haram. Begitu maksudnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali di masjid ada imam mau sholat, ada orang lain datang makmum bini, tahu leh kan? Tahu leh kok apa hulwa dua orang lah, tahu leh tak makmum dari sekali pasti begitu. Karena
Kalau di masjid tidak mungkin, maksudnya begitu. Tidak mungkin. Tapi kalau neng kuburan gitu kan, neng bener beringin, neng gang-gang, oh gangku setan, saya kelicak ben setan. Tak kira saya bala lah, menyala ketetian. Akun saya mereh bener, masya Allah. Ini Islam ini betul-betul hati-hati dalam masalah ini. Jadi hulwah jangan. Malah guru kita mengatakan kalau engkau ada satu tempat gitu kan, yang tidak ada orang lain, terus ada perempuan, jangan masuk. Kadang-kadang naik lift itu ya, kadang ketik, ada yang bini, nonton dah sebentar. Cuma sekejap, sudah jangan. Karena godaan wanita itu dalam Al-Quran disebut kaidakunna azim. Godaan wanita itu agung, bro. Begitu. Itu yang terjadi pada kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Hebat katanya. Nabi Yusuf itu parah lah, kalau bahasanya itu. Nah, cuma ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Zulaikha ngangkat anak kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dibeli sebagai budak, dimerdekakan. Apa yang terjadi kemudian? Wanita ini memang cantik. Zulaikha ini cantik luar biasa. Jadi sudah mandi, sudah ini, kalau bahasa guru kami, sudah mandi ya, rambut ini kelimis basah gitu, harum. Dipanggilnya Yusuf, nak Yusuf kata, ta'ali ya Yusuf, sini. Masuk ke kamar, dikunci. Wa ghallaqatil abwab, dikunci berkali-kali. Ada beberapa pintu, masuk kunci boleh masuk. Khulwah berduaan. Digoda Nabi Yusuf. Tidak orang masuk ke. Bagaimana ini? Selamat tebakan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ini lari. Nah, jadi ini sebenarnya katanya Nabi Yusuf, engkau kalau tidak di begitu. Jadi inilah bagaimana ajaran kita itu menjaga ya, agar tidak terjadi seperti itu. Kemudian juga perjalanan wanita ya, keluar rumah juga tidak didampingi oleh mahramnya. Oh, ini tidak boleh. Ini juga dosa. Orang bini keluar tanpa mahram. Begitu. Wa in qasira, sekalipun dekat gitu. Li ghairi flin au umratin. Kecuali mau haji boleh. Oh, boleh mau ibadah. Ini disebutkan di sini. Ya. Tidak boleh bi ghairi mahramin, tanpa mahram. Tidak ada suaminya ya. Atau orang-orang yang bisa dipercaya. Sekalipun dia bersama dengan wanita. Oh, berat di sini nih. Jadi walaupun boleh. Sekalipun katanya, sekalipun suaminya itu kasih izin, kasih lampu hijau, dar apalah. Begitu. Maka tidak boleh keluar kharijas sur, dari batas-batas ketentuan daerah itu. Walau ma'an niswati tsaqat, sekalipun dengan wanita as-siqat yang bisa dipercaya. Insyaallah. Dan ini juga disebutkan dalam kitab ini, fama yaqaul an min khurujin nisa ilal maqabir kharijas sur. Sekarang yang sering terjadi, wanita itu keluar ya, menuju kepada kuburan-kuburan, ziarah kubur,
tanpa didampingi oleh suami. Itu hati-hati, itu haram kata beliau di kitab ini. Jadi maksiat yajib mana'hunna minhu, ini wajib dicegah, jangan. Tidak bu, kecuali baru boleh. Oh ya apa Ustadz, kok seperti wanita itu terpenjara? Tidak sebenarnya, ya tidak. Wanita itu adalah makhluk manusia yang mendapatkan derajat yang terindah dan sangat mulia dalam pandangan Islam. Tidak ada ajaran dan agama yang menempatkan posisi wanita lebih indah. Tidak ada. Coba Anda bayangkan, ketika Allah menciptakan Siti Hawa ya, di surga, karena Allah maha mengetahui dan maha mengerti bagaimana Nabi Adam itu tidak bisa menemukan kesempurnaan dalam ketenangan dan kenikmatan tanpa adanya seorang istri. Maka Allah ciptakan wanita di surga, tempat yang paling indah dan tempat yang sangat suci. Setelah Allah menciptakan Siti Hawa, melihat Siti Hawa, oh ini kok cantik, ini kok luar biasa ini. Apa kemudian? Mau dipegang sama Nabi Adam? Mau dipegang? Apakah boleh? Tidak boleh. Walau juga boleh, untuk wanita ini tidak boleh. Jak bayangake bagaimana Allah memposisikan seorang wanita yang melebihi kenikmatan yang ada di surga, diangkat derajatnya. Tidak boleh kecuali setelah bayar mahar. Hati-hati kata. Oh begitu. Coba bayangkan bagaimana Allah mengangkat dan mensucikan kedudukan seorang wanita. Dan lihat juga bagaimana kata guru kami dalam hadisul qudsi, ketika Allah ingin melahirkan seorang ibu ya, bahasanya Allah, laki-laki yang ukhruj ya walad anta aunun li abik, wahai anak, kau akan menjadi pembantu atau tulang punggung keluargamu sebagai pengganti bapak. Tapi ketika wanita, firman Allah berbeda. Ketika yang mau lahir wanita, apa kata Allah? Ukhruji, ukhruji yang maulidah, keluarlah engkau aunan li abik. Engkau nanti ketika lahir, ketika keluar, aku yang akan bantu bapakmu, aku yang akan menolong bapakmu. Jadi kalau laki nanti lahir menjadi pengganti posisi orang tuh, tapi kalau wanita yang akan bantu bapakmu. Ukhruji wa ana. Jadi diistimewakan oleh Allah, dikasih nama dalam salah satu surah Al-Quran yang tidak diberikan kepada laki-laki. Dibahas dalam surah itu, namanya surah An-Nisa, bagaimana kedudukan seorang wanita gitu. Dan jaminan baginda Nabi Muhammad SAW ini terutama kepada wahai wanita-wanita kami ya, murid, tetangga, keluarga kami. Apa pesan Nabi Muhammad SAW ketika wanita itu solihah? Dia mendapatkan derajat keindahan yang melebihi seluruh alam semesta. Ketika Rasulullah bersabda, dunia itu adalah perhiasan. Dunia adalah, dan perhiasan terindah adalah wanita yang ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Masya Allah. Dan ini penutup dari bagaimana kemuliaan seorang wanita. Juga Rasulullah mengatakan, wanita itu kalau punya 4 amal ya, akan mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.
Apa 4 kemuliaan itu? Rasulullah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Ketika akan sholat yang maghrib, isya, subuh, kemudian dia tidak menambah sholat sunnah farjah, dia bisa menjaga kehormatannya, menjaga taat ba'laha. Kemudian yang keempat, dia patuh kepada, dikatakan kepada jannah min ayyi abwabin syi'ti, silahkan, kata Rasulullah. Ini yang akan memerintahkan kalanya para malaikat, silahkan kau masuk itu yang manapun yang kau kehendaki. Boleh pintu ada, bahkan boleh dia. Masya Allah, semoga wanita-wanita kita menjadi wanita yang solihah, menjadi wanita yang melaksanakan sholat, berpuasa, menjaga kehormatannya, dan patuh kepada suaminya. Ini amal yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Karena kalau wanita-wanitanya itu rusak, tidak baik, ini juga akan banyak kerusakan gitu loh. Banyak kerusakan. Ya Allah, jadi kalau mau keluar itu hati-hati, maksudnya perempuan, hati-hati begitu. Enggak, bukan di penjara wanita itu, bukan. Justru itu adalah tanda kemuliaannya, dijaga suami, dijaga sama keluarga. Apa kata Habib Hasan Baharun? Rugi kalau wanita itu minta kesamaan dengan laki-laki, munasabatun nisa, rugi, sangat rugi. Kenapa? Karena Islam sudah memberikan yang terbaik terhadap wanita. Walaupun secara zahir ya, karena nanti warisannya lebih banyak yang laki-laki, bagiannya begini. Enggak, karena ketika wanita tua ya, maka yang tanggung jawab adalah saudaranya yang laki-laki, walaupun bagiannya lebih. Kalau kawin tanggung jawab semua. Makanya bahkan wanita dosa rekan sama suaminya dosa, tanggungannya suami dosa. Laki-laki berzina, laki-laki tidak ikut dosa, wanita tidak ikut. Tapi kalau dibiarkan sama suaminya, suami dosa. Contohnya buka aurat gitu kan, ditutup, tinalah juga ngare. Jangan, kasihan suami. Karena kalau kita biarkan, kita yang dosa begitu. Cuma mak semak dina kok lah gitu. Kecuali laki-laki yang tidak baik, demam bud, yalah keluarlah, tasa kodungan lah, buka todus, tasa enggak ustadzah ngamanya lah. Mau laki enggak ria, kalau ada suami seperti ini, ngalaki kopi, beri racun tekos, waktu 5 teh. Masya Allah. Ya jadi begini ya. Jadi Islam itu sangat istimewa, memuliakan kedudukan seorang wanita terhormat. Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga manfaat, semoga barokah, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa terus istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dijaga
hati kita dijaga oleh Allah, pikiran kita dijaga oleh Allah, mata kita dijaga oleh Allah, mulut kita dijaga oleh Allah, anggota badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga, anak, santri semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Tetangga, lingkungan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, dan yang wafat kita doakan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang susah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah dalam bentuk zahir maupun batin. Moga-moga kalau panjenengane paringin gampang rezeki nggih, barokah rezeki, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita minta di hati kita, tentunya kalau panjenengan di hajat, di impian, di harapan, karena di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dan kita membahas sesuatu yang mulia, tentunya banyak hajat-hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Semoga ini menjadi wasilah tercapainya semua hajat-hajat kita, hawaijad dunia wal akhirah, bi barakati khairil bariyah wa bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La illallah fi kulli la illallah fi kulli lisan la illallah al-ihsan la Allah kulla yawmin la illallah man min zawal wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka ihsanukal qadimun ya rahim ya ghafur ighfir lana warham amin wa sallallahu alaihi wa alihi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarr. Allahumma ij'al jam'ana hadza wa tafarruqana min tafarruqan. Allahumma ya mu'allim limna fahiman mu'allim Ibrahim fahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima